Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwati fillah, baik Jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, terutama emak-emaknya, karena kajian Kamis kedua ini adalah pengajian khusus akhwat yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tapi bertempat di Bandung. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga pemirsa Roja TV dan TV-TV lain. Tema kewanitaan yang kita angkat sekarang adalah al-hijab wa ghaddul basar. Hijab wanita muslimah dan ghaddul basar. Makna ghaddul basar adalah menundukkan pandangan, dan ini erat kaitannya. Wanita disuruh menutup aurat, laki-laki disuruh menundukkan pandangan bila pertama ada wanita yang auratnya terbuka, kedua mungkin tak sengaja sekilas. Adapun tentang hijab, Allah jelaskan dalam beberapa ayat. Pertama, Al-Ahzab 59. Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayat pertama yang memerintahkan para wanita untuk mengenakan jilbab. Kedua, An-Nur 60. Allah berfirman, wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhinna junahun ay yadh'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un 'alim. Dan wanita-wanita yang sudah tua, yang sudah tidak berharap lagi untuk menikah, sudah menopause, tidak ada dosa atas mereka untuk menanggalkan pakaian mereka
tanpa bermaksud bertabarruj dengan perhiasannya. Tapi apabila mereka menjaga diri, maka itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini ayat kedua yang berisi wanita yang sudah tua boleh menanggalkan pakaian mereka. Yang dimaksud wanita yang sudah tua diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan dia wanita yang sudah menopause sehingga berhenti dari haid karena usia. Kedua, ada lagi yang menyatakan dia wanita yang sudah tidak memiliki syahwat, memiliki hasrat untuk menikah. Sebab ada wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak haid, tapi masih punya hasrat kepada laki-laki, masih punya syahwat kepada laki-laki. Ada enggak wanita yang sudah menopause kemudian menikah? Ada, banyak. Nah, karena itulah Allah menyatakan allati la yarjuna nikaha, wanita-wanita yang sudah tidak berharap lagi menikah karena ketuaan mereka, karena usia mereka. Maknanya disebutkan oleh Az-Zujjaj, seorang ulama ahli tafsir. Maknanya adalah la yatma'na fihi likibarihinna, tidak memiliki hasrat untuk menikah karena tua. Kata Abu Ubaidah, salah seorang ulama ahli tafsir, wallati qa'adna minal walad wa laysa hadha bimustaqim li'anna al-mar'ata taq'adu 'alal walad wa fiha mustamti'. Maksudnya wanita-wanita yang boleh menanggalkan pakaiannya adalah wanita yang tidak memiliki hasrat, bukan berhenti dari kemungkinan melahirkan seperti menopause. Karena kadang ada orang yang menopause tapi masih punya hasrat terhadap laki-laki. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Wanita yang dibolehkan menanggalkan pakaiannya adalah wanita yang tidak memiliki hasrat kepada laki-laki, dan laki-laki pun tidak memiliki hasrat terhadap dia karena tuanya, tidak memiliki lagi daya tarik. Adapun yang dimaksud falaisa alaihinna junahun ayyadhna thiyabahun, tidak berdosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Makna menanggalkan pakaian adalah menanggalkan jilbab. Dan jilbab itu pakaian rangkap luar, sehingga jilbab itulah yang dipakai oleh wanita ketika keluar rumah. Ketika ke dalam rumah dibuka jilbabnya. Begitu jilbab dibuka, ada pakaian dalam yang biasa dipakai di dalam rumah, namanya ad-dir'u. Ad-dir'u itu pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah. Ada kerudung pendek, pas keluar memakai jilbab. Jadi jilbab pakaian rangkap. Nah, jilbab pakaian luar inilah yang dibolehkan untuk ditanggalkan oleh wanita yang sudah tua dan masih ada pakaian ad-dir'u yang biasa dipakai di dalam rumah dengan tetap menutup aurat inti. Karena itulah Allah menyatakan ghairu mutabarrijatim bizinah
tanpa bertabarruj dengan perhiasannya. Makna bertabarruj adalah menampakkan aurat dan perhiasan yang biasa dipakai olehnya. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata al-Imam Syaukani rahimahullah, wal ma'na min ghairi ayyuridna biwad'il jalabib izhar zinatihinna. Maknanya adalah wanita itu ketika menanggalkan jilbabnya tidak berarti memperlihatkan perhiasan beserta aurat tempat dipakainya perhiasan tersebut. Dan makna tabarruj adalah at-takasyuf wadh-dhuhur lil uyun. Tabarruj artinya membuka dan menampakkan yang terlihat oleh mata. Karena itulah maka boleh wanita tua menanggalkan pakaian luar, masih ada pakaian dalam, tanpa bermaksud memamerkan perhiasan atau auratnya. Wa yasta'fifna khairul lahuna, tapi kalau wanita tua itu tetap mengenakan jilbab itu lebih baik. Ayat ini An-Nur ayat 60 dijadikan dalil wajibnya wanita-wanita yang masih muda untuk berjilbab. Karena itulah berkata muallif, wa min mafhumil ayah yustafadu annal lati lasna biqawa'id fala yajuzu lahunna wad'u thiyabihin. Mafhum ayat ini adalah wanita yang belum tua, yang masih punya hasrat terhadap laki-laki, tidak boleh bagi mereka untuk menanggalkan jilbab-jilbab mereka. Wajib memakai jilbab seperti yang diperintahkan oleh Al-Ahzab 59 tadi. Inilah dalil kedua. Dalil ketiga An-Nur ayat 31. Allah menyatakan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihin أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak maknanya adalah pertama, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, athiyab, pakaian. Pakaian termasuk perhiasan, ya. Allah menyatakan ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hai Bani Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Dua fungsi pakaian, menutup aurat juga perhiasan. Pakaian ini menghiasi penampilan kita. Nah, perhiasan yang boleh ditampakkan adalah pakaian, karena tidak mungkin untuk disembunyikan. Inilah yang dimaksud illa ma dhahara minha,
kecuali perhiasan yang biasa nampak. Maknanya adalah perhiasan, pakaian. Ini yang pertama. Kedua, apa yang tidak sengaja nampak. Seperti contohnya umpamanya ada angin kencang bertiup, tersingkap sebagian dari pakaiannya, terlihat sebagian aurat, tidak sengaja. Atau seorang wanita naik kendaraan, kalau zaman baheula unta atau kuda atau keledai. Wanita suka naik unta, iya. Suka naik keledai atau kuda, iya. Ketika naik, tak mustahil tersingkap pakaiannya, terlihat auratnya. Atau naik tandu, wanita zaman dulu ditandu. Kalau mau safar panjang, naik tersingkap sebagian auratnya, betisnya atau yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha, maka dalam hal ini mereka tidak berdosa. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah para wanita mengulurkan kerudung-kerudung mereka sampai ke dadanya. Mengulurkan kerudung sampai ke dada, artinya kerudungnya dari atas, dari kepala, kepalanya tertutup terus sampai dadanya pun tertutup, termasuk apa yang dilalui oleh kerudung itu sejak kepala sampai dada. Apa yang dilalui? Wajah. Apalagi ini, apa namanya, leher, dada. Makanya Abu Ubaidah rahimahullahu ta'ala ketika ditanya kaifa tatbiqu hadhil ayah, bagaimana cara mempraktekkan dari ayat ini, beliau kemudian membuka apa namanya, sorbannya, lalu mendemonstrasikan sorbannya ditutupkan ke kepala, terus ditutupkan ke wajahnya sampai menutupi dadanya dan menampakkan dua mata untuk melihat. Termasuk wajah tertutup, termasuk wajah tertutup berdasarkan ayat ini. Karena wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah wanita mengulurkan kain kerudung sampai ke dada. Dari mana diulurkannya? Dari kepala, karena menutupi kepala. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali pertama kepada suami, kedua au abaihinna, ke ayah kandungnya sendiri, ketiga au abai bu'ulatihinna, atau ke ayah dari suami, mertua, keempatnya au abaihinna, ke anak laki-lakinya, kelima au abnai bu'ulatihinna, ke anak dari suami, anak tiri. Kalau dia menikah dengan suami yang sudah punya anak duda atau masih beristri, dia jadi istri kedua, suaminya punya anak dari istri yang pertamanya. Anak tiri kan anak sambung, boleh memperlihatkan perhiasan kepada mereka. Au ikhwanihinna, yang keenamnya, atau ke saudara laki-laki, alo atau apa, alo teh, keponakan. Au bani ikhwanihinna, atau tadi au ikhwanihinna, ke saudara laki-laki, kakak laki-laki atau adik laki-laki.
Ketujuhnya au bani ikhwanihin, atau anak dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki. Au bani akhwatihin, atau anak laki-laki dari saudara perempuan, sama keponakan juga. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mukmin. Au lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak au ma malakat aimanuhunna, atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Hamba sahaya boleh melihat aurat dari tuannya. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau laki-laki yang sudah enggak punya syahwat kepada wanita, laki-laki yang dikebiri. Awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak yang belum sadar, belum mengetahui aurat wanita. Tidak disebut usia berapa, karena setiap anak berbeda. Usia berapa dia mengerti, faham, tertarik kepada aurat wanita. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita menghentak-hentakan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang tersembunyi di kaki. Di kaki ada kan perhiasan yang biasa dipakai berupa gelang, gelang kaki. Bahasa Arabnya namanya khal-khal. Bahasa kitanya apa? Gengge atau apa ya? Itu tertutup oleh pakaian, tidak diketahui. Agar diketahui, berjalannya dihentak-hentakan sehingga berbunyi gemerincing. Nggak boleh, haram. Dari sinilah para ulama menyatakan kalau memberitahukan ada gelang di kaki sudah terlarang, apalagi memperlihatkan kakinya. Dan ini menjadi dalil bahwa kaki wanita adalah aurat yang tidak boleh terlihat. Makanya ketika Nabi SAW menyatakan man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melirik kepada dia, tidak akan berbicara, tidak akan mensucikan jiwanya, dan baginya azab yang pedih. Ini 4 sanksi bagi orang yang mengulurkan pakaian karena sombong. Lalu Ummu Salamah bertanya, "Fa kaifa tasna'u an-nisa'u bidhuyulihin?" Lalu apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Kata Nabi SAW, yurkhina shibra, ulurkan sejengkal. Kata Ummu Salamah, idzan tankashifa aqdamuhunna, kalau begitu keneng mereka masih terlihat. Keneng itu apa bahasa Indonesia? Tumit mereka masih terlihat. Kata Nabi SAW, yurkhina dhira'an falam yazidna alaih, ulurkan lagi sedepak, jangan lebih dari itu, agar tertutup kakinya. Ini menunjukkan kaki perempuan adalah aurat yang wajib untuk ditutup. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Faqauluhu wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Adapun kalimat dalam ayat ini, janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak,
Maknanya kata Imam Ibnu Jarir dari Abil Aswad, dari Abdullah bin Umar, maknanya adalah asyab, pakaian, perhiasan yang biasa nampak itu pakaian, karena pakaian perhiasan seperti yang tadi dijelaskan. Ada Syu'bah menyatakan ketika menjelaskan masalah ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, la yudhirna syai'an minaz zinah lil ajanib illa ma la yumkinu ikhfa'uhu. Janganlah wanita itu menampakkan aurat atau perhiasan kepada laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan. Apa perhiasan yang tak mungkin disembunyikan? Kata Ibnu Mas'ud, karrida wathiyab, seperti selendang dan juga pakaian. Selendang adalah perhiasan, pakaian juga adalah perhiasan. Adapun orang-orang yang boleh melihat, kata Allah, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali pertama kepada suaminya. Nah, berikut ini dijelaskan beberapa mahram yang boleh melihat sebagian aurat wanita. Pertama, az-zawj, suami. Yajuzu lahu ayandura ila badani zaujatihi kullihi. Suami boleh melihat seluruh badan istrinya. Tak ada aurat bagi suami. Bagian manapun suami boleh melihatnya. Adapun selain suami dibatasi, tidak semua, dengan batasan yang sama. Lalu bagian mana yang boleh terlihat oleh ayahnya, oleh mertuanya, oleh anaknya, oleh adik atau kakaknya, oleh keponakannya, oleh pamannya, dan seterusnya? Apa yang boleh dilihat? Berkata Imam Bukhari, wa minal mawadi'il lati tubdihal mar'ah limaharimiha mawadi'ul wudu. Di antara bagian anggota tubuh yang boleh dilihat oleh mahramnya dari tubuh wanita adalah anggota-anggota wudu. Jadi wajah, rambut gitu, tangan sampai sikut, kaki boleh diperlihatkan kepada mahram. Hanya itu, tidak boleh lebih. Satu-satunya yang boleh lebih melihat aurat wanita siapa? Tadi suaminya aja, baik selama hidup ataupun sudah mati. Makanya walaupun ayah dengan anak, adik dengan kakak, ibu dengan anak, salah satunya mati, tidak boleh dimandikan oleh anaknya, oleh ayahnya, oleh adik kakaknya. Hanya boleh oleh sesama wanita plus suami. Kalau suami boleh memandikan istrinya, baik ketika hidup ataupun sudah mati. Hidup juga boleh, istrinya dimandikan suami, suaminya dimandikan, saling memandikan boleh, dan itu sunnah, bagus. Nabi SAW suka mandi bareng sama istri-istrinya. Gak ada aurat di antara mereka. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam laki-laki dan wanita suka wudu bareng. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, wudu bareng di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kemudian dita'liq, diberi komentar, fahadzal hadits yuhmalu 'alal maharim au annahu kana qabla al-hijab. Hadis ini maknanya pertama, laki perempuan berwudu bareng itu antar sesama mahram, bareng-bareng wudu. Ayah dengan anak, ibu dengan anak, adik dengan kakak, seseorang dengan keponakannya. Nah itu bareng wudu, berarti terlihat anggota wudu, bukan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan ini yang terkuat. Sebagian ulama menyatakan annahu kana qablal hijab. Makna hadis ini laki perempuan bareng wudu walaupun bukan mahram, ini sebelum turun ayat tentang hijab. Sebelum turun ayat yang menyuruh wanita menutup aurat. Dan ini menunjukkan syariat menutup aurat turun setelah syariat wudu dan sholat. Hadis lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika kata Anas, annahu kana ibnu 10 sinin muqaddimu Rasulillah sallallahu al-Madinah fa khadimtu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 wa kuntu alamun nas bi sya'nil hijab hina unzil. Anas waktu itu usianya 10 tahun, masih anak-anak. Dia melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ke Madinah seumur hidupnya. Dan kata Anas, aku orang yang paling tahu tentang syariat hijab ketika hijab ini diturunkan. Pernah Ubay bin Ka'ab bertanya kepadaku, kata Anas, bagaimana turunnya syariat hijab? Saat itu Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahash. Waktu itu pengantin, menikah, akad. Nabi SAW mengundang beberapa orang untuk makan. Lalu mereka makan. Setelah beres makan, bubar. Pulang. Kecuali beberapa orang terus ngobrol-ngobrol di sana. Padahal itu hari pernikahan Nabi SAW. Nabi kemudian berdiri, kemudian keluar. Aku, kata Anas, Anas waktu itu masih kecil, 10 tahun. Aku pun keluar bersama Nabi SAW. Kalau beliau ada perlu apa gitu, dilayani. Nabi keluar, aku keluar agar orang-orang yang masih ngobrol tadi keluar. Famasya Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Nabi berjalan entah kemana, aku pun mengikuti. Sehingga datang ke tempat Aisyah. Tapi beliau tidak masuk. Lalu beliau menyangka orang-orang yang tadi ada di rumahnya sudah pulang keluar. Akhirnya beliau kembali ke rumah Zainab tadi, aku pun ikut kembali sampai masuk ke rumah Zainab. Orang-orang tadi tuh masih nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol di sana, belum bubar. Nabi keluar lagi, aku pun ikut keluar lagi. Sampai ke rumah Aisyah, balik lagi, mudah-mudahan sudah bubar. Begitu sampai di rumah, ternyata mereka sudah keluar, alhamdulillah. Maka baru turunlah ayat tentang hijab. Lalu Nabi SAW menurunkan satar. Satar itu gordeng yang menutupi setiap orang dari pandangan istrinya. Jadi ketika nikah dengan Zainab belum ada ayat tentang hijab, sehingga masih melihat Zainab sebagai istri Nabi SAW saat itu. Setelah turun ayat hijab, barulah Nabi SAW memasang hijab di rumahnya apabila ada tamu yang masuk ke dalam rumahnya.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menyatakan, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Bila dia keluar, setan menghiasinya agar tampak menarik dalam pandangan kaum laki-laki. Ada dua makna. Pertama, setan mendorong wanita itu untuk berhias sebelum keluarnya. Dan ini terbukti zaman Kiwari. Tidak ada wanita yang akan keluar rumah kecuali minimal nyisir-nyisir dulunya. Ngaca dulu. Ngaca juga tidak sedetik, 2 detik, beberapa menit. Jebeu-jebeu dulu. Lihat kalau ada flek hitam yang tidak tertutup, ditutup dulu sama make up, kan gitunya. Pakai lipstik, terus alisnya ditebelin pakai spidol agar nampak lebih menarik baru keluar. Itu makna pertama. Setan mendorong wanita itu untuk berhias dulu. Ada wanita zaman sekarang sebelum keluar dandan dulu. Bukan ada lagi, tapi bukan banyak lagi, tapi semuanya. Termasuk akhwat yang sekarang kayaknya ya. Kayaknya. Kedua, walaupun tidak berdandan, setan menghiasi dalam pandangan laki-laki untuk tampak lebih menarik, agar mereka melanggar ayat 30 dari surah An-Nur. Allah menyatakan dalam surah An-Nur 30, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki mukmin, tundukkan pandangan, jaga faraj. Ayat 31-nya ke akhwat, qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Sama perintahnya, tundukkan pandangan dan jaga faraj. Menunjukkan kans atau kemungkinan terjerumusnya laki perempuan kepada dua pelanggaran ini sama besarnya. Laki suka mau melirik atau menatap wanita, wanita juga begitu. Bahkan dalam Al-Quran contoh wanita yang melongo melihat ketampanan laki-laki ada. Sampai nggak ingat apa-apa. Laki-lakinya siapa? Nabi Yusuf. Wanita itu dikasih pisau, dikasih buah. Nabi Yusuf suruh lewat sambil ngupas buah, sambil melihat, nggak sadar pisaunya menyayat tangannya. Perih nggak? Waktu itu saking nikmatnya melihat ketampanan Nabi Yusuf, nggak kerasa perih. Terus ini dahsyatnya pengaruh kelezatan memandang lawan jenis. Perihnya luka tidak terasa. Setelah berlalu baru pada menjadi aduh perih. Perempuan kayak gitu tuh. Dalam Al-Quran dijelaskan. Al-Quran tidak ada penjelasan laki-laki yang kayak gitu ke wanitanya. Larangan ada. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis tentang dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbaru annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Aku sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang laki-laki. Dia mengabarkan bahwa dia akan menikahi seorang wanita bangsa Ansor. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, anadharta ilayya, kamu sudah nadhar belum? Sudah melihat wajahnya belum? Orang ini menjawab, la, belum. Beliau menyatakan, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansar syai'a.
Kamu pergi nazar dia, lihat wajahnya. Karena di mata orang-orang Ansor suka ada sesuatu, entah ada cacat atau apa. Maka ketika menjelaskan hadis ini berkata mu'alif wa wajhud dilalah minal hadis annaha law lam takun mutahajjibah lamma ihtaja ay yadhhaba ilaiha liyandura wan nadhar ilaiha idza kharajat. Dari hadis ini difahami seandainya wanita itu tidak berhijab, tidak tertutup wajahnya, tak akan Nabi menyuruh nazar, karena sudah terlihat sehari-hari kan gitunya. Tapi ini Nabi menyuruh lihat nazar wajahnya, menunjukkan sehari-harinya tidak terlihat wajahnya karena memakai hijab. Beliau menyatakan fal wajib 'alal mar'ati huwa tasattur. Maka yang wajib bagi seorang wanita adalah menutup auratnya. Dan aurat dengan fitnah terbesar adalah wajahnya. Dari hadis itu pertama bisa diambil faedah sunnahnya nazar sebelum menikahinya. Jangan seperti membeli kucing dalam karung, yang penting mah kucing saja. Ternyata mungkin cacat, mungkin bulunya rontok, mungkin mati gitu ya. Pastikan dulu dia sesuai dengan harapan kita. Maka setiap laki-laki mau menikahi wanita disunnahkan nazar. Nazar itu melihat apanya? Jumhur ulama melihat wajahnya. Sebagian ulama boleh melihat bagian manapun yang dia sukai untuk menikahinya, yang membuat dia tertarik untuk menikahinya. Mungkin betisnya, mungkin tangannya, mungkin rambutnya, hanya sebagian ulama. Tapi jumhur ulama menyatakan hanya wajahnya saja, tidak boleh lain-lain dari itu. Bahkan yang lebih ekstrim ada yang berpendapat boleh melihat seluruh auratnya. Tapi ini syadz, ini nyeleneh gitu. Yang lebih rajih jumhur ulama menyatakan hanya melihat wajahnya saja. Berkata muallif wa rubbama wa rabbuha azza wa jalla a'lam bimasalihiha wa qad farada 'alaiha al-hijab. Allah yang menciptakan wanita lebih tahu apa yang lebih maslahat bagi para wanita, untuk itu disyariatkannya hijab demi kemaslahatan baik wanita ataupun laki-laki, demi menjaga kerusakan, menjaga dari kerusakan. Nanti laki-laki rusak, wanitanya rusak bila tidak berhijab. Wa fi dzalika siyanatun lil mar'ah anil mafasid wasyurur. Di dalam hijab terkandung perlindungan dari kerusakan dan keburukan. Wa fihi aidan iffatun lil mar'ah fa innal afifah tatamayyazu bihijabiha anil mar'atil fasiqah. Juga dalam hijab terkandung iffah, kemuliaan bagi seorang wanita, karena mulianya wanita dilihat, dibedakan dari wanita yang fasik dari cara berpakaian. Kalau wanita yang fasik memamerkan untuk menarik perhatian laki-laki. Kalau wanita tidak, mahal. Yang boleh melihatnya hanya yang berhak, yaitu siapa? Suaminya. Selain suaminya tidak. Dan seluruh barang yang mahal harganya pastilah dikemas dengan kemasan yang tertutup, jauh dari jangkauan banyak orang. Kalau ada berlian, emas yang mahal, pasti disimpannya tertutup, pakai kerangka besi ya, pakai kamera pengawas juga gitu ya, ditutup lagi pakai kaca. Ya sembarangan orang lihat, apalagi memegang.
Kalau orang yang tidak meyakinkan datang ke toko emas, lihat-lihat, pakai pakaian compang-camping, pakai sendal jepit yang sebelah merah, sebelah biru. Kemudian coba lihat berlian itu. Dikasih enggak? Enggak. Ini yakin mau beli atau hanya lihat pegang aja? Jangan-jangan pas dipegang kabur lagi kan gitu. Enggak akan dikasih. Kecuali kalau yang perlente, pakai jas, kelihatan banyak duit baru dilayani. Padahal itu belum tentu juga punya uang dan belum tentu mau beli. Tapi begitulah. Nah, sekarang ini disebutkan laqad arafa a'daul Islam anna khurujal mar'ah mutabarrijah babun kabirun min ababis syarr wal fasad. Wa anna bi fasadiha yufsidul mujtama' wa min ajli hadha hum harisuna ala an takhla'al mar'ah jilbabaha wa haya'aha wa hatta minal muslimin ma yastankiru hijabal mar'ah wa yara annahu tazammat. Sekarang ini musuh-musuh Islam sudah mengetahui keluarnya wanita dengan cara tabarruj, mengumbar aurat, adalah pintu kerusakan yang sangat besar. Dan rusaknya para wanita berarti rusaknya tatanan sosial, kehidupan bermasyarakat. Karena itulah maka musuh-musuh Islam sangat giat semangat untuk menyudutkan hijab, jilbab, agar wanita itu melepas jilbabnya, menghilangkan rasa malu, sehingga banyak di kalangan kaum muslimin yang mengingkari hijab dan menganggap hijab itu keterbelakangan, membelenggu kebebasan para wanita. Dan banyak di kalangan para duat dari kaum muslimin yang mempropagandakan ini, kesetaraan gender, menganggap jilbab ini budaya Arab. Padahal sebelum Islam datang nggak ada hijab, nggak ada jilbab. Budaya Arab yang asli. Tahu nggak kesenian Arab zaman baheula, tariannya tari apa namanya? Tari perut, karena memainkan perut dengan perut terbuka. Itu budaya Arab zaman baheula. Setelah Islam datang, dilarang seperti itu, diperintahkan untuk berhijab, berjilbab. Jadi bukan budaya Arab, tapi itulah syariat Islam. Karena sebelum Islam datang budayanya tidak begitu. Budayanya ya terbuka aurat. Tapi salah satu di antara propaganda manusia yang terpengaruh oleh pola fikir dan pola hidup orang-orang barat, banyak yang menganggap jilbab ini keterbelakangan. Jilbab ini membelenggu kebebasan para wanita, ya. Sehingga lahirlah cacian, hinaan, makian kepada wanita-wanita yang menutup aurat. Betapa banyaknya sebutan-sebutan yang nyelekit kepada wanita yang menutup aurat. Disebut ninja, disebut babegi sawah, disebut mak lampir. Padahal mak lampir kan nggak pakai kerudung ya. Macam-macam sebutan tuh. Dan itu namanya sukhriyah. Kalau kita tegur mereka bilang coba bercandalah, jangan baperan, kan gitu ya. Itulah karakter munafikin zaman bahala sejak zaman Nabi SAW yang Allah jelaskan dalam Al-Quran seperti surah At-Taubah mulai ayat 65-66. Wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'aba. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila kamu bertanya kepada mereka, kenapa kalian mencela orang yang melaksanakan syariat?
mencela orang-orang yang beriman. Apa jawabnya? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Cuma bergurau lah, jangan baperan. Cuma bercanda gitu ya. Katakan oleh Muhammad, apakah tentang Allah, tentang ayatnya, tentang Rasulnya kalian perolok-olok, kalian jadikan sebagai bahan candaan? Dulu yang menjadi asbabun nuzul ayat ini, orang-orang munafik melihat para sahabat di medan jihad, perutnya besar, badannya besar, kemudian mereka bercanda. Kita tidak pernah melihat orang yang paling gede perutnya dan paling pengecut di medan perang kecuali mereka. Maksudnya para sahabat. Dan itu jauh dari realita. Para sahabat itu orang-orang yang berani mati, bukan pengecut. Sedikit jumlah pasukan bisa mengalahkan jumlah yang jauh lebih banyak. Terdengar oleh seorang sahabat, dilaporkan kepada Nabi SAW. Orang itu takut sampai mereka itu datang ke Nabi minta maaf. Tadi cuma bercanda, sampai mereka bergelantungan kepada tali kekang unta yang sedang dikendalikan oleh Nabi SAW, tapi oleh Nabi tidak dilirik. Marahnya beliau kepada orang ini. Turun ayat, wa idza sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kenapa mereka ngomong begitu, mengolok-olok sesama kaum muslimin yang melaksanakan syariat, termasuk para akhwat yang melaksanakan syariat menutup aurat, diolok-olok. Mereka bilang kami hanya bercanda. Katakan olehmu, apa tentang Allah, ayatnya, syariatnya, Rasulnya kalian perolok-olok, menjadikan syariat sebagai bahan candaan. La ta'tadiru, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Ternyata beriman dengan omongan itu jadi kufur. Wa fi hadhil ayah aidan anna sukhriyah bid-din wa ahli kufrun. Dari ayat ini kita tahu mengolok-olok agama, mengolok-olok pelaku agama yang mengamalkan agama adalah kekufuran. Mereka mentertawakan orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, mentertawakan jenggot, mentertawakan cingkrang, mentertawakan jidat hitam. Jidat hitam bukan dari syariat Islam. Tapi nggak bisa juga direkayasa. Nggak ada orang yang ingin hitam jidatnya ya. Nggak ada orang ketika sujud tuh digesek-gesek. Kenapa kamu gitu? Biar hitam. Nggak ada. Lalu dari mana jidat hitam? Ya dari mana lagi bukan kalau dari bukan sujud. Tapi kan Nabi, para sahabat, para ulama ahli sujud tapi jidatnya tidak hitam. Itu lain perkara. Tapi nggak boleh jidat hitam dijadikan olok-olok. Karena apa? Karena hitam tidaknya tergantung banyak hal, tergantung alas sujud. Beda orang yang sujudnya di tanah, di pasir, dengan di tikar, dengan di karpet, dengan di sajadah, ya. Kedua, jenis kulit orang kan berbeda-beda. Makanya ada yang karena sujudnya sering hitam, ada juga yang tidak. Tapi yang jelas orang yang jidatnya hitam, dia juga nggak ingin hitam jidatnya. Kumaha ada ya tuh. Dia hanyalah bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu ada orang jidatnya hitam, pertanda sujudnya salah. Oh, benar tidaknya sujudnya kok dilihat dari dampak? Bukan benar tidaknya sujudnya dilihat dari cara sujud Nabi SAW. Tapi dasar orang sentimen, pokoknya cari celah untuk menyudutkan apa saja. Cadar pun disudutkan, cingkrang pun disudutkan, jenggot pun yang itu merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW disudutkan. Padahal itu pelaksanaan agama. Mereka tertawa.
Allah menyatakan dalam surah Al-Mutaffifin 29 sampai 32, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladhallun. Sesungguhnya orang-orang durhaka, mereka itu mentertawakan orang-orang beriman karena amal-amal dari iman yang mereka miliki. Imannya diaplikasikan, ditertawakan oleh orang-orang durhaka. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau berpapasan mereka itu saling memberi isyarat dalam rangka menghinakan. Wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakin, ketika mereka kembali dengan komunitas mereka, mereka itu mentertawakan sumringah ngomongin orang-orang tadi. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladhallun, apabila melihat orang-orang beriman mereka menyangka sesat ya orang mereka itu. Orang beriman dituduh sesat hanya karena mengamalkan agama. Jadi terbaliknya, yang mengamalkan agama dituduh sesat oleh orang yang mengolok-olok agama. Lihat dalam surah Al-Mulk, ketika ahli neraka masuk ke dalam neraka oleh para malaikat penjaga itu ditanya, tidakkah datang seorang pemberita? Alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada seorang pemberi peringatan kepada kamu waktu hidup di dunia? Apa jawabnya? Bala, qad ja'ana nadhir fakadzabnahu faqulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, ngaku tuh kalau sudah di neraka, ya dulu sudah datang pemberi peringatan kepada kami, dai, ustad, kiai, ajengan, tapi kami dustakan. Kami bilang Allah nggak menurunkan ajaran kayak gini. Kamu ini tiada lain kecuali orang sesat. Orang yang mendakwahi dituduh sesat oleh orang yang didakwahinya. Ada nggak sekarang orang berdakwah oleh yang didakwahinya dituduh ajaran sesat? Banyak. Nggak heran Al-Quran menjelaskan begitu. Di zaman Nabi juga ada orang durhaka, orang munafik menganggap orang beriman sesat. Tuh lihat, wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladhallun. Sesungguhnya mereka itu benar-benar sesat pisannya. Ada inna, ada ladhallun, ada huruf lam taukid. Inna huruf taukid, lam huruf taukid. Benar-benar sungguh-sungguh dasar sesat. Terus memakai isim fa'il dhallun. Itu benar-benar menuduh sesatnya itu dengan seserius-seriusnya, sesungguh-sungguhnya. Maka kalau ada orang di zaman tersebarnya fitnah berpegang teguh kepada Quran Sunnah dianggap sesat, dianggap aneh, tidak heran. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Awalnya Islam dianggap aneh, ajaran aneh, ajaran asing, ajaran yang sesat. Makanya ditentang. Dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat. Maka berbahagia orang-orang yang dianggap aneh, yaitu orang-orang yang memperbaiki ajaran Islam yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang yang menghidupkan kembali sunnah Nabi yang sudah dimatikan oleh orang. Itu yang akan dianggap aneh, ya. Karena itu yang harus kita lakukan, respon kita kepada orang yang seperti itu, sabar. Oh, inilah sunnatullah dari zaman bahula sampai sekarang sampai nanti, tetap orang yang komitmen kepada ajaran Allah akan terpojokkan, akan termarginalkan, akan
terhinakan oleh orang-orang yang menentang ajaran yang hak ini, sabar, kemudian nikmati keuntungannya. Apa keuntungannya? Dosa gugur. Dasar sesat, dosa gugur dengan celaan itu. Pahala kesabaran nambah. Karena kita korban kezaliman, kalau kita berdoa kena itu. Mustajab doa orang yang dizalimi. Kemuliaannya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dan pahala yang Allah berikan 50 kali lipat dari pahala yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi SAW. Para sahabat bisa tangguh, bisa hebat karena ada Nabi, langsung dibina, dididik oleh manusia terbaik, yaitu Nabi. Maka muridnya pasti manusia terbaik juga. Kuntum khaira ummatin. Maka pantas mereka tangguh. Kalau kita hidup jauh di zaman Nabi, jauh dari tempat kehidupan Nabi, ribuan tahun, 1500 tahun bedanya dengan kita, masih tetap bisa berpegang teguh kepada Quran Sunnah di tengah gelombang fitnah, ini prestasi yang luar biasa. Pantas pahalanya 50 kali lipat dari pahala amalan para sahabat zaman baheula. Siapa yang tidak sumringah dengan pangbibita seperti ini? Tetaplah tegar, tetaplah istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun celaan, hinaan, cacian, makian, bulian, datang bergelombang dengan beragam bentuk. Jangan baperan. Saya sakit hati dakwah kondisinya begini. Jangan baperan. Curhat, Ustaz saya itu mengamalkan sunnah, tetangga begini, kawan begini, keluarga begini. Cengeng yang kayak begitu. Justru itulah risiko dari sebuah kebenaran, ya. Cukup ya, sampai di sini saja, dan waktu yang kita miliki tersisa untuk tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ikhwan ada yang mau ngacung bertanya langsung, dibolehkan. Untuk akhwat pakai tulisan saja, nanti kita bacakan. Iwan ada yang mau ngacung, silakan. Mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada mic nggak? Ada. Gimana? Agak keras Pak, agak keras. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak tadi bertanya, ada hadis Nabi SAW berkata kepada Aisyah. Yang benar bukan ke Aisyah tapi ke Asma. Tapi yang meriwayatkan hadis ini Aisyah. Asma ini saudari Aisyah, datang menemui Nabi SAW dalam keadaan aurat terbuka. Lalu beliau menyatakan, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadha wa hadha, wa asyara biyadihi ila wajhi wa kaffaihi. Hai Asma, sesungguhnya seorang wanita kalau dia sudah balik, tidaklah pantas kelihatan dari tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil berisyarat kemana? Ke wajah dan ke kedua tangannya. Sehingga dari hadis ini kita mengetahui wajah dan kedua tangan bukan aurat yang boleh terlihat. Sedangkan penjelasan kita tadi, penjelasan para ulama, ada kesan wajah juga aurat yang harus ditutup. Ikhwah,
batasan aurat itu diperselisihkan oleh para ulama. Hadis yang barusan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Hijabul Mar'ah Muslimah, sehingga beliau berpendapat wajah boleh terlihat, mengenakan cadar hanyalah sunnah, walaupun putrinya bercadar. Ketika ditanya, engkau berfatwa bahwa cadar sunnah tidak wajib, tapi putrimu bercadar, apa jawabnya? At-taqwa yaglibul fatwa, ketakwaan mengalahkan fatwa. Beliau bangga, tapi walaupun sunnah sudah saatnya ini disosialisasikan, diamalkan, tapi beliau tidak mewajibkan cadar karena ada hadis ini. Adapun ulama-ulama yang mewajibkan cadar, banyak diantara pernah membantah perkataan Syekh Al-Albani, namanya Syekh At-Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala, menyatakan hadis Asma ini riwayat Imam Abu Daud, sanadnya dhaif karena mursal. Mursal itu terputus sanadnya. Kenapa? Ini dari Aisyah. Aisyah menyampaikan ini dari seorang namanya Khalid bin Duraik, dalam riwayatnya Khalid bin Darik. Dan Khalid bin Duraik ini tidak ketemu Aisyah. Tidak mungkin Aisyah langsung berbicara terdengar oleh Khalid karena nggak ketemu. Pasti Khalid ini mendengar dari orang lain mendengar dari Aisyah. Jadi Aisyah menyampaikan ke si A menyampaikan ke Khalid. Lalu Khalid meriwayatkan, lalu oleh Imam Abu Daud dicantumkan di dalam kitab Sunan Abu Daud. Nah, yang jadi masalah si A ini siapa? Majhul, tidak dikenal, tidak diketahui, tidak disebut namanya, otomatis karakternya, sifatnya juga tidak diketahui, pembohong atau tidak, terpercaya atau tidak. Inilah yang disebut dengan hadis mursal. Mursalnya mursal tabi'i karena yang disebutnya tabi'in, dan hadis yang mursal termasuk kategori hadis yang dhaif. Itu yang pertama. Makanya itulah bantahan Syekh At-Tuwaijiri kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Kedua, ada kemungkinan hadis ini sebelum turunnya hijab. Kenapa? Karena Asma saat itu tidak menutup, mungkin termasuk kepalanya, ya, makanya ditegur oleh Nabi SAW. Ada kemungkinan kalau ini sahih sebelum turun ayat tentang hijab. Maka dengan ini terbantahlah pendapat bolehnya terlihat wajah dan kedua tangan. Inilah bantahan ulama yang mewajibkan. Tapi walhasil ini masalah ikhtilaf para ulama. Saran saya kepada akhwat, pelajari dalil keduanya secara objektif, ambil pendapat yang menurut kita terkuat secara objektif. Jangan cari aman, jangan cari yang sesuai dengan hawa nafsu. Dan tetap toleran kepada yang pendapatnya beda dengan kita. Akhwat-akhwat yang menyatakan bahwa bercadar itu wajib, silakan pakai, tapi jangan celak yang tak bercadar. Akhwat-akhwat yang tidak bercadar karena meyakini sunnah lalu tidak bercadar, jangan celak yang bercadar, karena ikhtilaf para ulama tentang cadar itu antara wajib dan sunnah. Kalau yang sunnah dilakukan bagus apa baik? Bagus, baik dan benar. Nggak ada ikhtilaf antara wajib dan haram, nggak ada. Kalau ini haram atau makruh baru boleh dicela. Tapi ini sunnah atau wajib? Mau berpendapat sunnah atau wajib, melaksanakan tetap dianggap bagus, ya. Itulah jawaban untuk pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Apa hukumnya poligami dijadikan bahan candaan atau celetukan? Saya ahwat dan suka baper dan marah kalau ada ikhwan yang seperti itu.
Tergantung, kalau menjadikan poligami sebagai bahan candaan dalam rangka untuk menghinakan, merendahkannya, maka nggak boleh. Karena poligami hal yang dibolehkan secara syar'i. Maka nggak boleh dijadikan bahan candaan untuk memojokkan orang yang poligami, baik ikhwannya atau akhwatnya. Itu mah cantik-cantik tanya menidaik dicandung. Saya mah butut-butut oge. Mual. Nah itu dalam rangka sarusurian. Makanya saya belum nikah sampai sekarang karena nggak mau dipoligami. Kalau dalam rangka memojokkan pelakunya nggak boleh, ya. Tapi kalau umpamanya dalam rangka mensosialisasikan perkara yang dibolehkan oleh syariat tanpa bermaksud untuk mengesankan wajib atau utama, ya nggak boleh juga kalau mengesankan wajib. Tapi kalau umpamanya bercandanya itu saya ingin sih poligami tapi nggak punya nyali, tertawa. Kalau gitu-gitu sih nggak masalah karena tidak ada unsur melecehkan syariat poligami ini, ya. Jangan baperan atau akhwat. Saya tinggal di rumah bersama paman, kakaknya ibu. Kalau kakak ibu bukan paman, uak, Pak D gitu ya. Untuk aurat yang boleh terlihat seperti Ustaz bilang anggota wudhu. Kalau pakai kaos yang panjang lengannya sampai siku, boleh berarti ya. Kalau panjang sampai siku juga boleh. Lalu jika pakai celana panjang sedikit di bawah lutut boleh asal celana panjangnya khusus untuk wanita, bukan memakai minjem celana bapaknya atau kakak adiknya yang laki-laki. Kan ada celana khusus untuk perempuan. Dalam berdoa kita selalu minta cahaya Allah. Cahaya Allah dalam tubuh dan jiwa manusia bentuknya berupa apa? Apakah energi positif? Cahaya Allah itu bukan energi. Cahaya Allah itu ilmu. Al-ilmu nurun. Wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Apa fungsi cahaya? Menerangi, ya. Menerangi jalan hidup, pikiran, hati, dan itu ilmu. Bukan berupa energi aura, energi positif dan yang seperti itu, bukan. Cahaya Allah itu ilmu tentang Allah dan syariatnya. Batas aurat ayah kepada anak perempuannya dari mana? Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut boleh terlihat. Oleh siapa? Ya oleh sama laki-laki. Boleh keluar pakai itu. Kalau nggak malu mah boleh aja gitu. Kalau saya walaupun itu bukan aurat nggak berani. Jangankan dari pusar sampai lutut, pakai kaos lekbong aja keluar nggak berani. Nggak haram, nggak dosa. Tapi muruah ya. Batas aurat ibu dan anak perempuan ya sama anggota wudhu tadi ya, yang lebih rajih. Ini curhat biasa ahwat yang baperan. Apabila istri berhenti mengingatkan suami untuk menundukkan pandangan kepada perempuan lain, apakah di akhirat masih dimintai pertanggungjawaban atas suami? Iya. Jangan bosan terus ingatkan. Tapi nggak harus juga setiap jalan lihat mata suami terus, ngeliriknya kemana?
Kalau suami istri lagi jalan lalu berpapasan dengan perempuan lain, istri langsung melihat mata suami, kemana nih ngelirik. Kalau ternyata ngelirik ke wanita itu langsung dijibir, mata gitu. Kamu mah harus pakai kacamata kuda, kan gitu tuh. Ingatkan dengan sebaik-baik cara. Karena istri bosan mengingatkan suami, jangan besan. Apakah menundukkan pandangan sulit bagi laki-laki meskipun sudah tahu ilmunya, sudah ngaji? Bukan bagi laki-lakinya, perempuan juga sama, tapi laki-laki yang imannya kurang, lemah, sehingga daya kendalinya terhadap indranya, anggota badannya juga kurang. Pas ada yang haram untuk dilirik karena menyenangkan, dilirik karena imannya yang kurang, pupuk imannya. Jadi bukan sekedar memberitahu, karena memberitahu sudah tahu itu nggak boleh, tapi enak, seneng, nikmat gitu. Karena apa? Iman. Coba pupuk iman. Ajak untuk sholat tahajud, ajak untuk saum sunnat, ajak untuk baca Al-Quran, ajak untuk ngaji, ajak untuk infak dan sodako, ajak untuk beriman, beramal soleh. Itu memupuk iman. Kalau imannya terutama tauhidnya sudah kuat, nggak perlu diawasi oleh istri, karena dia takutnya kepada Allah bukan kepada istri. Nggak ada istri pun takutnya kepada Allah, nggak mau. Tapi kalau takutnya ke istri, istri nggak setiap saat bisa mengawasi. Ada nggak suami yang sering jalan sendirian tanpa istri? Kebanyakan begitu. Istrinya nggak ada, bebas. Kalau takutnya hanya kepada istri. Bikinlah suami takut hanya kepada Allah, bukan kepada istri. Sehingga dimanapun mereka berada tetap terjaga, ya. Mengapa wanita yang sudah tidak berhasrat dibolehkan menanggalkan hijab? Karena jika ada laki-laki yang berhasrat padanya, itu tadi, dia tidak berhasrat, dan laki-laki juga melihat kepada dia tidak berhasrat karena sudah tua, sudah keriput gitu ya, sudah tidak menarik, maka tidak akan menimbulkan fitnah. Itu batasannya. Tapi kalau ada wanita tua tapi penampilannya kayak ABG, ke salon perawatan, ditarik benang sehingga keriput-keriputnya jadi kenceng lagi, sehingga orang tertipu. Ini sudah 70 tahun lebih tapi kayak 20 tahunan. Ada yang begitu? Nah, itu jadi sumber fitnah, maka nggak boleh, ya. Terakhir, kemarin saya mendapati teman saya kesurupan, dan saya beserta teman yang lain berupaya meruqyah dengan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah. Pertanyaan, jika saya menemui hal demikian, bagaimana sikap yang harus saya lakukan menghadapinya sesuai sunnah? Itu sudah benar. Saya takut berbuat syirik yang tidak saya sadari. Enggak, itu sesuai dengan sunnah. Ruqyah ini tidak dilaporkan sembuh enggak nih? Karena hanya melaporkan dibacakan ayat-ayat yang tadi diterangkan. Hasilnya enggak dilaporkan. Gimana hasilnya? Sembuh atau nurutan? Karena ada orang yang kesurupan dibacakan ayat kursi malah ngikuti. Saya juga hafal, malah mendahului. Dibacakan Al-Fatihah, dia ngaji yang lain. Ada satu pengalaman ini di Jakarta. Jakarta ada sebuah kantor yayasan dakwah. Para ustadz sering ngumpul di sana. Di dekatnya ada masjid kecil, paling 5x6 gitu. Tiba-tiba ada yang kesurupan di masjid. Datang anak mahasiswa sebuah perguruan tinggi Islam. Ini makanan saya. Dia tahu tentang tata cara ruqyah yang syar'i.
dibacakan mulai Al-Fatihah, dia mendahului, saya juga hafal. Dibacakan ayat kursi, saya juga hafal. Diikuti oleh si jinnya itu. Bingung dia, ditampar, Malik nampar, diludahi, Malik meludahi. Bingung dia, taluk. Datanglah orang ke kantor ustadz itu, lagi pada ngumpul beberapa ustadz. Datang beberapa ustadz ke sana, baru masuk ke masjid langsung, lu tamu di sini jangan macam-macam sama gue, kan Betawi. Oleh para ustadz tidak digubris, langsung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Al-Fatihah, belum tamat langsung sudah ampun-ampunan. Padahal oleh si anak tadi mengikuti. Kenapa beda? Padahal yang dibacakannya sama. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ruqyah itu ibarat pedang. Ampuh tidaknya pedang tergantung orang yang memainkannya. Kalau orang itu ahli, baru cara megangnya juga beda. Apalagi sudah dimain-mainkan, ngeri lihatnya, apalagi sudah diserangkan. Tapi kalau orang itu nggak bisa memainkan pedang, baru megangnya, ini orang nggak bisa nih. Apalagi bubat babit cuk ke kepala sendiri, musuh bisa tertawa sendiri. Ini nggak perlu dilawan, biar dia main pedang nanti nusuk sendiri gitu tuh, nggak takut musuh. Nah, ruqyah begitu, tergantung orangnya, ilmunya, keikhlasan terutama, dan penghayatan. Harus bersih dari riya, ujub. Jangan sampai orang tadi menyatakan, biar ini saya. Ada ujub. Itu mengurangi khasiat dari ruqyahnya. Maka ketika meruqyah, pertama ikhlaskan lillahi ta'ala, dalam rangka apa? Menolong. Kedua, hayati. Ketika bacanya dihayati, ada kekhusyuan. Insya Allah ini lebih. Yang ketiga, niat membaca Quran untuk meruqyah itu, niat berpengaruh besar. Nah, itu yang lebih mujarrab. Makanya ketika dibacakan oleh seorang seperti itu, langsung ampun-ampunan. Ya perlu diajak dialog. Siapa nama kamu? Dari mana? Kesukaan apa? Hobi? Oh jangan. Pokoknya terus bacakan ampun-ampunan. Jangan dikasih biar dia keluar. Dibacakan terus walaupun ampun dan segala macam, akhirnya ngulahek itu begini. Nah mungkin sudah keluar jinnya. Setelah itu baru karena panas gitu, Jakarta loh, ini dengan air biar segar, lalu baru dia sadar kenapa ngariung begini gitu. Jadi ruqyah sangat tergantung kepada orangnya. Wajib ikhlas, wajib ada penghayatan sertai dengan ilmu. Nah ada kalanya ketika ikhlas, ada penghayatan, pas dibacakan dia ikut baca. Jangan putus asa, itu trik dari jin. Sebenarnya ketika dibacakan, dia itu tersiksa, kepanasan. Agar orangnya berhenti, dia pura-pura kuat. Ayo, ada seorang ustaz didatangi oleh orang yang selalu kesurupan. Ustaz, ini saya kesurupan, langsung oleh ustadznya diruqyah. Apa si jin itu ngomongnya pakai bahasa Sunda? Sok ditadah ku aing mah cenah, nepi ka mana bacaan maneh gitu tuh. Itu apa namanya? Meruntuhkan mental si peruqyah. Harus tahu itu trik. Biar kita berhenti, biar kita kalah mental. Terus saja bacakan dengan tetap memperhatikan ikhlas dan kekhusyuan. Terus bacakan, baru setelah dibacakan ampun gitu. Langsung, kalau ampun jangan berhenti. Apalagi diajak dialog. Kalau ampun ayo keluar sekarang, atau nanti dialognya panjang lagi. Sengaja dia begitu, terus saja bacakan sampai dia keluar sendiri ngulahi. Kadang-kadang saya ingin keluar tapi nggak tahu gimana keluarnya. Bohong, masa bisa masuk nggak bisa keluar?
Terus saja bacakan, nanti dia keluar dengan sendirinya ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita ketemu lagi hari Kamis yang akan datang untuk melanjutkan materi ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.